Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. 6 warga Papua tengah meninggal dunia akibat cuaca ekstrim. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat bersama untuk segera melakukan langkah-langkah menangani masalah ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi, Gemma. Apa kabar? Baik Pak Mahfud, sehat Pak Mahfud ya? Sehat. Ya. Nah Pak Mahfud, dari hasil rapat bersama Wakil Presiden dan Panglima TNI kemarin, dampak cuaca ekstrim di Papua Tengah yang telah memakan korban jiwa sebanyak 6 dan ribuan lain terdampak, apa sebenarnya penyebab utama dari 6 korban ini meninggal dunia di sana? Kalau korban yang meninggal tentu karena itu kekeringan, kekurangan makan, ada yang karena juga kelaparan. Tapi yang diidentifikasi untuk beberapa anak itu ya karena diare. Kan itu kan cuaca memburuk begitu, lalu banyak kuman dan sebagainya itu yang menyebabkan diare. Ada tentu saja kelaparan itu berpengaruh terhadap itu semua yang kemudian menyebabkan iritasi dan sebagainya. 6 yang meninggal sampai dengan kemarin itu, Gemma. Nah, sejauh ini Pak Mahfud, distribusi bantuan dari pusat ke Papua seperti apa, Pak? Nah, jadi begini ya, ada 2 yang perlu dibedakan. Satu, bantuannya sendiri, lalu yang kedua, distribusinya. Kalau bantuannya, pemerintah udah cukup ya, baik dari pemerintah pusat Jakarta, Kementerian Sosial, Mabes TNI, Mabes Polri, Kodam, Polda, dan sebagainya itu sudah menyediakan. Nah, jadi pemerintah sudah siap dengan itu, terutama dalam masa tanggap darurat selama seminggu ini. Tetapi problemnya memang di distribusi. Distribusi itu bukan soal keamanan, ya keamanan dari kelompok kekerasan bersenjata. Di situ memang daerah yang rawan dengan kelompok kekerasan bersenjata, tetapi di sana sudah ada kesepakatan di mana tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah, kemudian penjabat gubernur, bupati dan sebagainya itu sudah bersepakat untuk mengawal agar seluruh bantuan yang dikirim oleh pemerintah itu bisa mendarat dengan aman. Jadi itu penyediaan dari pemerintah dan jaminan keamanan dari masyarakat bersama-sama dan nyatanya aman. Problemnya adalah yang bisa terbang ke sana itu hanya pesawat kecil ya, hanya pesawat kecil di Agan Dugume itu, di kecamatan Agan Dugume, pesawatnya hanya Cessna yang kecil itu. Sehingga karena pesawatnya kecil juga tidak sembarang waktu bisa terbang di situ. Kadangkala 1 jam gelap sekali, 1 jam lagi cerah, kadangkala macam-macam gitu sehingga tidak bisa langsung kirim begitu saja. Itu satu problem distribusi, problem angkutan. Sesudah mendarat pun itu nanti harus menempuh hutan belukar juga untuk dibawa oleh orang, dipikul. Karena juga di sana tidak ada kendaraan-kendaraan yang bisa beroperasi karena jalannya juga masih di tengah hutan. Di desa-desa yang terpencar itu ada yang di ketinggian, ada yang di lembah gitu, dan seterusnya itu harus diantar oleh orang, dipikul, digendong gitu sampai menjangkau tempat-tempat di mana orang menderita karena kekeringan itu. Jadi itu problemnya bukan keamanan karena kelompok kekerasan bersenjata, tetapi masalah cuaca dan distribusi lokalnya gitu. Baik. Distribusi daratnya gitu, dari darat ke darat itu tidak mudah ditempuh. Gitu, Gemma. Baik, Pak Mahfud, sejauh ini upaya tercepat yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menangani kekeringan ini seperti apa, Pak? Standby 24 jam. Begitu ada kesempatan terbang, cuaca sedang bagus, kita terbangkan kirim barang ke Agam Dume itu. Nah, dari situ kemudian sudah disiapkan orang-orang yang akan mengantar di situ. Nah, kalau pendaratan di Bandara Agam Dugume itu aman karena sehari-harinya di sana memang ada TNI yang jaga, artinya ada pos TNI dan itu aman, apalagi sekarang tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah itu mengerahkan orang-orang untuk mengamankan setiap
pendaratan. Gitu Mbak. Oke. Pak Mahfud, selain Papua Tengah, adakah area lainnya di Papua yang mengalami masalah serupa terkait dengan sulitnya pesawat mencapai ke sana untuk distribusi bantuan? Kalau sulitnya pesawat itu ya banyak di daerah lain, tapi yang kekeringan kan sekarang di pegunungan tengah ya. Di daerah lain kita tahu kan masih banyak daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh pesawat, ada yang terganggu oleh keamanan, gerakan pengacau keamanan itu memang masih ada. Tapi yang sekarang ini di puncak ini semuanya serba tertangani dalam arti kesiapannya sudah oke. Itu kita melihat Pak Muhadjir sedang di sana sekarang dan saya berkomunikasi dengan beliau, aman semuanya gitu, cuma masalah transportasinya aja. Nah itu sebabnya menjadi penting ya infrastruktur itu. Selama ini kan sejak tahun 63 begitu terjadi konfrontasi untuk perebutan itu, kemudian tahun 69 baru resmi diakui oleh PBB, itu pembangunan infrastruktur itu belum menjadi prioritas. Nah sekarang menjadi disadari dalam 5 atau 7 tahun terakhir ini bahwa ini menjadi sangat penting sekarang. Karena apapun yang kita miliki kalau infrastrukturnya tidak ada, baik mau ngirim keluar maupun menerima dari luar itu menjadi sulit. Itu Gemma. Baik, semoga cuaca ekstrim ini segera berlalu ya Pak Mahfud dan kekeringan ini juga segera berakhir. Terima kasih Pak Mahfud, MD selaku Menko Polhukam. Selamat kembali beraktivitas Pak Mahfud. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.